Oke, halo adik-adik semua, apa kabar? Abang harap semua dalam keadaan sehat dan baik-baik semuanya. Jumpa lagi dengan Abang. Hari ini kita akan belajar seperti biasa mata kuliah kita Visual Basic. Sebelum kita lanjutkan ke pelajaran ya, Abang harap pelajaran sebelumnya di pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, dan yang ke-6, Abang rasa kalian sudah bisa lah memahaminya ya. Kalau belum bisa dipahami, boleh tanya saya di grup WhatsApp ataupun secara pribadi. Mana kira-kira yang belum mengerti. Karena satu pertemuan lagi, topik yang ketujuh, setelah selesai topik yang ketujuh, kita akan ujian mid semester atau ujian tengah semester. Nah, jadi dipastikan supaya nilai ujiannya tidak rendah, harap dicoba diulang-ulangi pelajaran kita sebelumnya. Kalau bisa, dipraktekkan. Oke. Nah, kalau belum ada punya laptop, coba berbagi sama temannya, berbagi belajar. Kalau belum punya laptop, ya coba ditulis ulang, dipahami videonya, diputar-putar video belajar kita. Oke? Nah, di pertemuan 7 kali ini, kita akan belajar namanya prosedur dan function. Oke. Nah, apa itu prosedur dan apa itu function? Nanti kita akan pelajari ini. Jadi di pelajaran selanjutnya kita akan tetap selalu memakai yang namanya prosedur dan function. Oke. Nah, prosedur. Apa itu prosedur? Prosedur itu adalah subrutin. Nah, subrutin itu apa pula, Bang? Subrutin itu adalah berarti bagian. Bagian program atau anak program yang dapat dipanggil berulang kali. Bagian program atau anak program yang dapat dipanggil berulang kali dan tidak mengembalikan nilai balik. Jadi, prosedur itu adalah bagian program atau anak program yang dapat dipanggil berulang kali dan tidak mengembalikan nilai balik. Contoh ini. Oke, ada satu program keluar. Program keluar itu adalah contohnya N atau program batal. Pada saat kita klikkan tombol batal, maka semua file-file itu objek-objeknya akan kosong. Nah, ternyata ternyata kita bisa memanggil di dalam satu form, kita bisa memanggil form batal itu contohnya 3 kali. Kita membuat program batal. Ternyata di dalam satu form, kita memanggil program batal itu sebanyak 3 kali. Nah, supaya kita tidak capek membuat kode programnya sebanyak 3 kali, ya kalau dia pendek gampang. Bagaimana kalau panjang? Kan capek. Udah? Nah, kita panggillah namanya prosedur. Kita buatlah prosedur. Jadi cukup sekali kode programnya dibuat, bisa kita coba lagi untuk di kode program yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Nah, bentuk umumnya di sini adalah kita ketikkan sub nama prosedur, buka kurung, tutup kurung, kemudian statementnya baru diakhiri dengan end sub. Jadi program ini kita ketik sendiri, jadi nggak ada di, kalau kemarin kita buat program contohnya di tombol simpan, kita double klik maka sub simpan, makanya diakhiri dengan end sub. Nah, kalau ini kode programnya berdiri sendiri, jadi kita buat sendiri, nanti kita praktekkan. Nah, kalau function sama seperti tadi, subrutin juga bagian program, tapi bagian program yang mengembalikan nilai balik. Tadi kalau prosedur tidak mengembalikan nilai balik, jadi kalau udah dipanggil ya udah selesai. Kalau function, contoh tadi batal, dipanggil program batal, pada saat udah selesai ya udah dipanggil, ya udah dia selesai, tidak ada exitnya, tidak ada feedbacknya. Sementara function ini ada bagian program yang menggalikan nilai balik. Contoh ini seperti matematika. Kita buat A sama dengan 3. Jadi kalau kita panggil A berulang kali, maka isi A itu adalah 3. Dan bisa kita buat proses matematika di sini. Nah, function nama fungsi atau nama function S tipe datanya.
Jadi tipe datanya harus kita buat apakah huruf atau karakter ya, atau ke angka atau integer. Baru statementnya diakhiri dengan end function. Tadi kalau prosedur pakai sub dan diakhiri end sub. Kalau function nama function, s tipe data, end function. Kalau di prosedur tidak ada tipe datanya. Nah, kita mau buat contoh ini. Oke, jadi kita mau buat program seperti ini. Oke. Alas, tinggi, luas. Ini rumus segitiga ya. Jadi kalau kita klik hitung, kita masukkan alas, tinggi, maka luasnya dapat. Kita klik tombol bersihkan, udah, atau tombol batal, ini bersihkan untuk batal, maka ini akan terhapus semua. Nah, hitung pakai function, bersihkan pakai prosedur. Oke. Nah, kita buat dulu program sub tadi yang ini, bersihkan. Kita buka Visual Basic kita. Oke. Kita klik standar. Ini kita agak sedikit besarkan. Oke, ini layar abang ya. Oke, kita buat di sini. Ini alas, tinggi, luas. Itu pakai label ya. Jadi kita buat di sini alas, kita besarkan hurufnya biar kamu nampak. Oke, ini kita copy. Kita klik kanan paste, jawab no. Kita paste lagi, jawab no. Oke, ini kita ketik di sini captionnya tinggi. Kalau kurang besar gesernya nodenya. Kemudian di sini adalah luas. Oke, di sini kita tadi ada hitung, bersihkan, keluar. Kita pakai text box. Ini kita hapus saja. Fontnya kita kasih besar nanti. Kita copy. Pasti jawab no. Copy dan paste jawab no. Oke, sekarang kita buat tombolnya. Tadi ada tombol hitung. Ini fontnya saya besarkan biar agak sedikit cantik ya. Oke, kita copy, kita paste, jawab no. Jadi mau paste itu klik kanan ya, mau copy juga klik kanan. Ini klik kanan lagi, saya paste, jawab no. Jadi di sini bersihkan. Di sini keluar. Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya dari Bang ingatkan kalau ada objek kita yang akan kita proses atau akan kita buat kode programnya, kita kasih nama ya supaya gampang kita mengingatnya. Saya mau kasih ini namanya adalah di name, di sini di properties saya diganti ya. Saya mau kasih alas ini untuk objek ini, kita kasih namanya contohnya saya mau pakai contohnya C alas. Namanya C alas. Ini C. Oke, ini namanya adalah C luas. Ini namanya adalah C hitung.
Ini adalah C bersih. C keluar. Nah, buat nama objek itu bebas ya. Saya di sini buatnya awali dengan C supaya saya ingat aja bahwa sudah. Nah, coba kita jalankan. Nah, seperti ini. Maunya kita masukkan angka 2, 23, tingginya 2. Maka nanti luasnya mau muncul. Kita klik itu, maka di sini muncul. Nah, itu akan mau kita kerjakan. Nah, pada saat kita mau kembali pengeditan kode program, jangan lupa ini kita klik tombol N atau di sini tombol close-nya, exit-nya. Oke? Nah, kita lanjut. Nah, sebentar ya. Kita langsung ke thank you aja. Nah, kita buat, ini adalah program menggunakan prosedur. Jadi ini program menggunakan prosedur. Oke, tadi kan sub, maka nama prosedurnya di sini adalah bersihkan. Jadi ini adalah program prosedur. Dan ini adalah rumus untuk function. Dan ini adalah rumus untuk function kan sub. Oke. Sorry, ini rumus untuk function. Nanti ya. Ini rumus untuk function. Kita akan jelaskan lagi. Tapi sebelum masuk ke situ, prosedur abang jelaskan dulu. Nah, di sini ini rumus untuk memanggil si function. Jadi ini rumus untuk memanggil function. Kalau prosedur untuk memanggilnya di sini pakai kata call. Ini dia. Oke, jadi satu-satu dulu kita kerjakan. Jadi kita buat dulu. Oke, nama prosedurnya adalah bersihkan. Nah, isinya siapa nanti mau kita bersihkan? Ada C alas, ada C tinggi. Oke, ada C luas. Nah, kode program untuk membersihkan itu sama dengan mengosongkan objek atau membatalkan. Isinya kita kasih petik ganda 2 kali. Jadi program untuk mengosongkan atau membatalkan objek adalah petik ganda 2 kali. Oke. Nah, kalau di sini set focus berarti adalah event. Pada saat dia udah dihapus, nanti kursornya akan kedip-kedip di objek teks alas. Sekarang coba kita lihat. Jadi kita double klik di sini, kode program. Ketikkan di bawahnya tadi kan abang bilang, program ini harus kita ketikkan sendiri. Sub bersihkan, enter. Nah, muncul ya. Oke, kita mau bersihkan untuk siapa tadi? C alas titik. Nah, kamu tekan titik. Kalau udah kamu tekan titik muncul separator seperti ini, maka nama objeknya sudah benar. Maka kita ketikkan petik ganda 2 kali. Apalagi C tinggi titik teks sama dengan petik ganda 2 kali. Apalagi C luas titik teks sama dengan petik ganda 2 kali. Supaya dia nanti fokus, setelah dihapus, dia kembali ke C alas. Maka kita buat sini titik set fokus sama dengan set fokus. Enter. Nah, pada saat kita jalankan ini belum muncul apa-apa. Supaya dia muncul, maka kode program itu harus kita panggil lagi. Kita panggil nanti di mana? Contoh ini kita jalankan. Klik tombol bersihkan. Belum ada. Jadi supaya ada nanti, maka kode programnya kita panggil. Di mana kita panggil? Ini adalah program untuk manggil dia. Sorry, program abang di sini catatan abang acak-acakan ya. Sorry ya. Nah, ini dia. Tadi kita buat nama tombolnya adalah C bersih. Nah, untuk memanggilnya pakai perintah call. Jadi call, jadi untuk manggil objek call.
baru namanya, nama si prosedur jadi kita harus pakai supaya kode program tadi bisa kita pakai, kita panggil pakai namanya call. Jadi ini dia, Dik. Satu kode programnya dapat kita gunakan berulang kali. Jadi si prosedur bersihkan tadi bisa kita panggil berulang kali dengan pakai kata call nama prosedurnya. Jadi cukup sekali dia dibuat seperti ini, sekali aja diketikkan. Nah, ini bisa dipakai lebih dari satu kali. Itulah kata nama prosedur. Bisa dipakai atau bisa dipanggil berulang kali. Jadi kalau kita panggil berulang kali, nggak perlu yang ini lagi kita tulis panjang ke lebar. Cukup pakai kata tadi call. Apa tadi namanya? Bersihkan. Oke? Jadi ini kita buat di sini. Kita double klik bersihkannya. Maka ketika kita ketikkan di sini, kita ketikkan adalah call bersihkan. Nah, tulisan yang berubah, maka ini benar. Coba lihat, inilah inti kode program prosedurnya tadi. Inilah prosedur namanya bersihkan. Jadi cukup sekali kita ketikkan, bisa kita panggil nanti di tombolnya berulang kali dengan perintah namanya call. Kita jalankan. Oke. Saya ketikkan sini 3, saya klik tombol bersihkan, maka dia akan terhapus. Mau di sini kita buat contohnya tombol bersihkan, bisa. Di sini ada, di sini ada, di sini juga ada, bisa. Nah, caranya tinggal panggil aja sini call bersihkan. Coba ya, kita tes. Coba di sini call bersihkan. Kita anggap ya itu tombol keluar bersihkan ya. Tengok nih, jadi ada 2 kan? Di bersih, tombol C bersih 1, di tombol C keluar 1. Jadi perintah untuk membersihkan ini tadi, objek bisa kita panggil lebih dari 1 kali. Ini sekali, ini 2 kali. Kita jalankan. Kita ketik di sini 23. Hitung. Bersihkan, terhapus. Kita ketik lagi, kita bersihkan, terhapus. Jadi nggak perlu kode program ini bolak-balik kita ketikkan. Cukup sekali kita panggil dengan kata call. Itulah fungsi prosedur function. Oke. Yang kedua. Kalau ini tadi untuk si prosedur. Nah, yang kedua ini ada untuk function. Jadi function ini agak sedikit lelet ya. Oke. Tolong dicatat mana yang perlu, saya mau hapus layarnya. Oke, udah kamu catat. Nah, jadi ini adalah program untuk si function. Jadi untuk function ini ada banyak kali catatannya. Tolong agak sedikit dipahami. Oke, function. Jadi function kita namanya adalah luas segitiga. Luas segitiga. Nah, ada TTP datanya. Jadi supaya diubah, by file itu mengubah karakter menjadi angka. Jadi kita ubah by file. Jadi kita buat namanya variabelnya untuk C alas kita kasih namanya C alas. Oke. By file alas single, tipe datanya adalah single. Kemudian by file tinggi kita buat nama variabelnya adalah C tinggi tadi, kita buat nama variabelnya adalah tinggi. Oke, S single. Tipe datanya dari semua itu adalah single. Apa rumusnya? Rumusnya itu adalah kalau tadi kan bersih sama dengan contohnya C alas titik teks sama dengan petik ganda 2 kali. Nah, kalau ini kan rumusnya adalah luas segitiga sama dengan 0,5 kali alas kali tinggi. Sekarang kita ketikkan di bawahnya ya, enter di bawahnya. Kita ketikkan di sini
function, oke, luas segitiga by val alas, oke, S single, ini langsung muncul ya, koma. Apa yang kedua? By val kita pakai by val spasi tinggi, oke, biar nampak ya, tinggi S single tutup kurung, tipe datanya adalah single. Oke, ini dia. Jadi sama ya. Oke, ini dia ya. Function luas segitiga ala single tinggi S single. Jadi luas segitiga itu tadi nama fungsinya, baru kita buat lagi rumusnya di nama fungsinya tadi. Nama fungsinya itu adalah luas segitiga. Segitiga sama dengan 0,5 dikali alas dikali tinggi. Jadi kita buat tadi nama variabel untuk si C alas adalah alas, variabel untuk C tinggi adalah tinggi. Enter. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini supaya menampilkan nanti luasnya, jadi ada dua nih. Banyak kali programnya di sini. Kita ketikkan lagi di sini. Oke, supaya luasnya nanti terbaca, karena luas itu nanti akan menampung siapa? Alas dan tinggi. Jadi harus kita ketikkan lagi di sini. Sub tampilkan luas. Jadi kita ketikkan lagi di sini. Boleh di atasnya enter. Oke. Ini abang ketikkan. Sub tampilkan luas, buka kurung, by val, tadi namanya tadi luas S single. Tadi kan kita masih pakai variabel untuk penampung alas dan tinggi, di mana alas kali tinggi ditampung oleh siapa? Oleh si luas. Jadi C luas tadi adalah, jadi jawaban tadi kan akan ditampungkan oleh di si C luas. Nah, jadi jawaban alas kali tinggi kan ditampung oleh C luas. Nah, kita kenalkan lagi variabel C luas. Nah, variabel C luas kita buat namanya adalah, di sini kita buat namanya adalah tampilkan. Oke, kita buat namanya adalah luas. Nah, luas ini kita masukkan lagi ke dalam variabel prosedur, namanya tampilkan luas. Jadi luas ini bisa dipanggil berulang kali. Oke, nah maka kita buat sini tadi namanya adalah C luas titik teks sama dengan luas. Jadi luas ini bisa kita panggil berulang kali. Oke, selanjutnya ini tadi udah ya. Kita akan membuat program CMD hitung. Jadi sebelum masuk ke sini, oke. Jadi ini langkah pertama. Ini adalah langkah kedua. Langkah ketiga. Oke. Supaya bisa. Nah, ini langkah ketiga. Jadi kita buat kode program itu adalah nanti di tombol hitung dim alas S single, tinggi S single, luas. Karena variabelnya tadi ada alas, ada tinggi, ada luas. Jadi kita buat di situ. Oke. Kita buat sini, kita kasih F7 dulu. Kita buat hitung. Ini dia, C hitung ya. Kita buat sini di alas S single, apa lagi? Tinggi
S single, koma luas S single. Enter. Oke, ini dia jawabannya. Nah, sekarang kita panggil baca, alas, dan tinggi. Oke, masih ada lagi di rumusnya ya. Oke, sorry. Jadi rumusnya ini sampai di sini yang ketiga. Sekarang kita panggil. Nah, baca, alas, kali tinggi kita buat dulu. Tapi nanti ya, itu seharusnya, oke, ini seharusnya langkah ketiga, ini seharusnya langkah keempat, tapi dia terlanjur. Oke, ini kita hapus dulu, kita jelaskan dulu langkah ketiga, nanti nggak enak abang. Oke, ini tadi langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, yang ini, tunggu, yang ini. Kita membuat sub untuk bisa, oke, untuk mengubah variabel siapa tadi. Ini adalah langkah yang ketiga ya. Ini adalah langkah ketiga dari si function tadi. Jangan lupa kita ketikkan nanti di atasnya option explicit. Oke, supaya nanti dia terbaca. Jadi kita akan tadi kan oke, sudah. Nah, kita membuat tadi variabel si teks C alas. Tadi kan abang C alas, ini kan namanya C alas, ini namanya C tinggi. Kita buat tadi nama variabel penampungnya adalah alas. Nah, alas kita buat lagi nama variabel penampungnya adalah sini AS. Jadi banyak kali di sini apanya ya. Jadi agak dimengerti sedikit. Jadi kita buat lagi di sini option explicit. Kita buat sini sub baca, alas, dan tinggi, buka kurung, by ref ALS, S tipe datanya adalah single, koma, by ref TGI S single. Tutup kurung, enter. Oke. Nah, kita buat di sini ALS sama dengan val. Jadi val ini mengubah ya, seperti tadi by val. Tadi nama adalah C alas titik single, bukan single ya, titik teks. Oke, baru apa lagi? TGI itu penampung siapa tadi? Si teks tinggi. C tinggi. C tinggi titik teks. Oke, sudah? Nah, kalau ini sudah selesai, kita lanjut ke langkah yang keempat tadi. Ini dia, tadi kan abang jelaskan masih di sini ya. Sekarang kita panggil yang tadi tuh. Pakai perintah call. Ini adalah langkah keempat. Oke. Kalau sudah, tadi ada di sub C hitung ya. Kita buat sini call Oke, di sini call baca yang tadi kita buat ya. Baca, alas, dan tinggi, buka kurung, alas, koma, tinggi. Jadi tadi kita buat alas ini nama variabelnya adalah C alas, variabel namanya alas dibuat tadi nama variabelnya adalah ALS tadi ya. Jadi agak sedikit banyak sini menggunakan nama variabel. Luas, ini penampungnya lagi, luas segitiga. Jadi nama function kita tadi kan luas segitiga. Ditampung oleh siapa lah namanya? Luas. Kemudian alas, koma, tinggi.
Baru bisa kita buat sini, tampilkan luas. Jadi ini supaya dia nampil, kita buat nama variabel tadi tampilkan luas. Oke, sekarang coba kita jalankan. Agak sedikit panjang ya untuk function ya. Ya, karena dia banyak prosesnya. Kita buat di sini 21, 10. Hitung. Oke, dapat dia 105. Kita klik bersihkan. Oke. Nah, ini nggak boleh ada di bawah ya. Kita Ctrl X. Kita buat harus di paling atas. Kita lanjutkan lagi di sini. 2, 20. Ini adalah 5. Hitung. 20 kali 5, 100. 100 bagi 2, 50. Karena rumusnya tadi adalah alas kali tinggi bagi 2 atau dikali 0,5. Tadi untuk tombol keluar belum ya? Tombol keluar itu adalah nsub. Bukan nsub ya, unload me. Kita jalankan. 10. Di sini 3, di sini oke, jangan diisi ya 4 ya. Hitung, bersihkan, keluar. Nah, supaya tombol luas yang nggak bisa kita ketikkan, maka kita ganti jadi enable ya. Coba aktifkan propertiesnya, tekan F4 ya. Aktifkan propertiesnya. Ini si luas, kita ganti enable-nya jadi false. Jadi kalau kita ganti enable itu bisa digunakan. Kalau enable-nya kita ganti bisa digunakan jadi tidak, maka dia nanti jadi nggak bisa digunakan. Ini dia. Kita di sini bisa ngetik ya, tapi di sini nggak. Itulah dia kalau enable-nya jadi false. Kita buat sini 20, di sini 20. Nah, di sini nggak bisa. Kita klik hitung, dapat 200. Oke, bersihkan, keluar. Oke. Nah, adik-adik semua, sekianlah pelajaran kita untuk hari ini. Abang rasa ini pelajarannya masih agak sedikit membingungkan ya. Abang harap bisa diulang video saya ini. Mungkin saya nggak yakin bisa semuanya pasti paham, apalagi nggak dipraktekkan ya. Kalau bisa nanti sambil dipraktekkan, kalau nanti kurang paham, kamu boleh komunikasi sama saya. Oke, sekian perjumpaan kita. Tetap jaga kondisi kesehatan. Jangan lupa belajar. Oke, dan jangan lupa belajar karena kita akan ujian mungkin minggu depan. Setelah selesai pertemuan ini, di pertemuan selanjutnya, kita akan jumpa di ujian. Setelah selesai ujian, baru kita akan lanjut proses belajar kita seperti biasa di pertemuan yang ke-8. Tetap semangat. Sampai jumpa di topik selanjutnya. See you.